Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema tentang semua yang bernafas memuji Tuhan, yang diambil dari kitab Mazmur 150 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur 150 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan, kekristenan itu identik dengan pujian. Mengapa? Coba kita perhatikan seluruh ibadah Kristen itu diwarnai dengan begitu banyak pujian. Dari awal ibadah sampai mengakhiri ibadah itu selalu ada pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Artinya kalau kekristenan itu identik dengan pujian, ketika kita menyebutkan diri kita orang Kristen, seharusnya kita tidak boleh lepaskan diri dari pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Pertanyaannya sepenting apakah pujian dan penyembahan itu bagi kehidupan kita? Banyak orang mengatakan pujian itu hanya kalau kita ada di gereja atau hanya kalau kita ada di dalam sebuah ibadah tertentu. Tetapi sesungguhnya pujian itu bisa kita lakukan dalam setiap aspek kehidupan kita karena itu menyangkut dengan eksistensi kehidupan setiap manusia. Ketika kita sedang sakit, kita pun harus memuji Tuhan. Atau ketika kita lagi stres karena satu persoalan pun, kita diingatkan untuk memuji Tuhan. Ketika kita berada di dalam pergumulan hidup, berada di dalam pencobaan, kita tetap disuruh untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mengapa? Ada beberapa alasan yang sangat penting yang berkenan dengan mengapa orang Kristen harus memuji Tuhan berdasarkan tema dan ayat kita hari ini. Yang pertama dia bilang gini, karena kita itu diciptakan untuk memuji Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Ketika saudara mengatakan saudara lagi bernafas, memang tujuan Tuhan itu untuk setiap kita yang bernafas itu harus memuji Tuhan. Dan itu tidak boleh ada alasan lain untuk tidak memuji Tuhan karena dia katakan segala yang bernafas. Otomatis kita adalah dalam bagiannya, bagian dari semua yang bernafas itu. Kalau kita lihat semua ciptaan Allah ini sedang memuji Tuhan dengan berbagai versinya, dengan berbagai hal yang mereka lakukan. Mungkin pohon kita nggak bisa lihat bagaimana dia memuji Tuhan, tetapi datang angin dia melambai-lambaikan daunnya, bisa saja dia sedang memuliakan Tuhan. Ketika matahari bersinar dia sedang memuji Tuhan. Ketika bintang-bintang bercahaya dia sedang memuji Tuhan. Ketika bulan, ketika bunga yang mekar dia sedang memuji Tuhan. Karena apa? Setiap ciptaan Tuhan itu sedang mengekspresikan caranya memuji Tuhan. Dan kalau kita harus memuji Tuhan, mengapa demikian? Itu prioritasnya bagi manusia. Karena apa? Kita manusia ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, kalau segambar dan serupa artinya bahwa sifat, perilaku, karakternya Allah itu ada pada kita. Dan kalau karakter Allah itu ada pada kita dan Allah itu pingin disembah, dipuji, maka manusia yang seharusnya merupakan gambaran daripada pribadi Allah itu dalam sifat, dalam karakter, dia harus memuji.
Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika orang-orang mulai bertanya, mengapa sih saya harus memuji padahal hati saya lagi tidak suka untuk memuji? Sebenarnya jawabannya sederhana, karena engkau diberikan nafas untuk memuji. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Artinya tidak ada yang boleh bilang tidak memuji kecuali kita udah mati. Sedangkan mati saja tadi dia bilang kalau di sorga nanti tugasnya cuma memuji. Tadi yang dibacakan Bapak Bia tadi ayat firman Tuhan dari kitab Wahyu tadi. Di sorga pun kita itu lagi memuji. Jadi kalau Bapak Ibu jemaat tidak berlatih memuji di sini, nanti di sana pun fales. Ketika fales orang tanya itu kenapa kok nyanyinya fales? Berarti di bumi nggak pernah latihan. Kalau kita tidak terbiasa memuji Tuhan, ketika kita disuruh memuji Tuhan, kita nanti tidak akan dengan segenap hati. Mungkin juga kita nyanyi asal-asalan. Ingat saja Bapak Ibu Saudara jemaat, bukan masalah kita memuji, tapi apakah seluruh eksistensi kita terlibat dalam pujian itu. Misalnya hati kita, pikiran kita. Karena sebuah pujian itu, saya mau bilang begini, ketika kita bernyanyi memuji Tuhan, Tuhan akan melihat dari mulut kita dan turun ke hati kita. Artinya adakah sinkron antara apa yang kita pujikan melalui mulut kita dengan apa yang ada di dalam hati. Sebab kadang-kadang orang suaranya bagus tapi dia tidak bernyanyi dengan segenap hati. Nah saya mau katakan buat kita sekalian, ketika kita tidak memuji dengan segenap hati, itu bukan sebuah pujian, itu penghinaan. Ini keras ya. Tapi memang begitu, karena Allah itu mengendaki setiap pujian itu datang dari hati kita. Nah ketika kita memuji Tuhan tidak dengan segenap hati, itu bukan pujian, itu penghinaan. Makanya kalau kita memuji Tuhan harus benar-benar dengan segenap hati kita. Suara boleh standar, tetapi hati itu melambung tinggi kepada Tuhan. Karena pujian itu bukan hanya ditentukan oleh betapa baiknya suara kita. Kita tahu malaikat yang pertama jatuh itu karena memuji Tuhan tapi hatinya nggak beres. Yaitu Lucifer. Lucifer itu kan pemimpin puji-pujian. Tetapi ketika dia memuji Tuhan, hatinya nggak menyembah Tuhan. Dia pingin sendirinya disembah supaya orang melihat dia itu megah. Orang melihat dia itu luar biasa suaranya. Tetapi justru Allah tahu hati kita. Itulah sebabnya pujian itu harus dinyatakan dengan segenap hati kita. Karena kita itu diciptakan untuk memuji Tuhan. Karena kita diberikan nafas untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua begini, kenapa kita harus memuji Tuhan? Maka dia katakan bahwa pujian itu adalah pernyataan kasih kita kepada Tuhan. Seberapa besar kita bilang kita kasih kepada Tuhan atau kita mencintai Tuhan. Buktikan itu di dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Pujian itu bukan terbatas pada lagu. Pujian itu juga bisa dengan cara kita mendengarkan firman-Nya. Kita bersaksi kepada orang lain. Jadi kalau kita bilang begini, hanya puji-pujian saja yang bisa memuliakan Tuhan. Terus yang lain untuk memuliakan siapa? Kita dengar khotbah untuk memuliakan siapa? Kita memberikan persembahan untuk memuliakan siapa? Semua yang tujuannya untuk memuliakan Tuhan itu adalah pujian. Baik itu persembahan, bahkan ketika kita duduk diam pun itu pujian bagi Tuhan. Sambil merenungkan kasih-Nya. Karena apa? Ketika kita memuji Tuhan, kita sedang mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Kita mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan. Kita sedang mengekspresikan bagaimana kita sudah mengalami berkat kasih karunia keselamatan daripada Tuhan. Sehingga ketika kita memuliakan Tuhan, Tuhan ini adalah ekspresi kasihku kepadamu bahwa aku telah mengalami begitu banyak hal baik yang Tuhan karuniakan dalam hidupku sehingga aku mau memuji Engkau. Itu adalah ekspresi daripada kasih kita kepada Tuhan ketika kita memuji. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita tidak bisa memuji Tuhan dengan sempurna. Karena mungkin kita ini punya suaranya kan pasti beda-beda. Kayak yang tim pemuji pagi hari ini suaranya bagus-bagus. Mungkin kita tidak bisa seperti mereka. Tetapi begini, mungkin kita tidak bisa memuji Tuhan secara sempurna. Tapi kita tidak bisa memuji Dia dengan tidak tulus.
Tidak sempurna nggak apa-apa, karena Tuhan tidak tuntut kita untuk menjadi sempurna. Nggak ada manusia yang sempurna. Tapi harus tulus dalam memuji Tuhan. Karena pujian itu ekspresi dari kasih kita. Nah kalau kasih kita tidak tulus, bagaimana Tuhan mau terima pujian kita? Kalau kasih kita tidak tulus kepada Tuhan, pujian kita itu hanya habis di udara. Karena apa? Itu tidak diterima. Karena apa? Allah bilang aku bertakhta di atas pujian orang-orang percaya. Artinya kalau pujian itu diekspresikan dengan hati yang tulus, kasih yang dalam kepada Tuhan, itu menjadi sebuah takhta tempat Allah bertakhta di atas pujian kita. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, diceritakan bahwa ada seorang raja yang sangat kaya raya. Dia punya sebuah kastil yang indah, kerajaannya luas sekali dengan segala kemewahan yang dia miliki. Dia punya banyak orang-orang yang menjadi ajudannya. Dia punya banyak panglima untuk pergi berperang. Dia punya tukang masak yang luar biasa. Semua hal yang dibutuhkan untuk hidupnya itu dia punya. Tapi dalam cerita itu dikatakan hanya satu yang dia tidak punya. Dia nggak pernah rasa bahagia dengan semua yang dia punyai. Bayangkan aja semua dia punya tapi dia nggak rasa bahagia. Lebih baik saya nggak punya apa-apa tapi saya bahagia ya. Daripada saya punya semua tapi saya nggak bahagia. Nah saudara yang kekasih, ketika Tuhan punya rencana dengan ini, si raja ini, dia menolak semua cara Tuhan. Satu waktu ada seorang yang sangat miskin, yang juga tinggal di kerajaan dia, tetapi dia di luar istana itu. Nah, si miskin ini dia itu penebang kayu. Dia punya sebidang tanah itu pas di depan kerajaan, pintu masuk kerajaan. Nah, mau nggak mau dia bikin rumah di situ karena dia punya tanah di situ yang diwariskan orang tuanya. Ya akhirnya dia bikin rumah di situ. Tapi rumahnya itu kan karena dia orang miskin terbuat dari papan. Ya biasa, atapnya juga atap rumbia. Biasa. Nah, si raja ini ketika mau pergi keluar masuk istana, dia sangat tidak suka dengan rumah itu. Karena istananya begitu megah, sedangkan begitu keluar istana, orang mau masuk istana ada rumah yang jelek di depan istananya. Tapi satu kali ketika dia mau pergi bertugas, dia lagi naik kereta kudanya. Sampai di depan rumah si miskin ini, si tukang kayu ini, dia mendengar lagu, ada pujian. Amazing Grace, how sweet the sound. Terus tiba-tiba dia berhentikan kudanya. Terus dia pingin dengar kuda itu. Dengar lagu itu. Dia berhentikan kuda, dia dengar lagu itu sampai lagu itu selesai. Akhirnya dia pergi. Dia pergi dengan hati yang senang tadinya. Dia pergi dengan hati yang senang. Lalu malam dia pulang. Ketika dia sampai di depan rumah itu, dia dengar bunyi gitar. Lalu dia dengar ada yang bernyanyi, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Terus dia suruh ajudan berhenti dulu. Dia berhenti situ, terus dia dengar lagu itu. Lalu dia tanya kepada ajudan. Ajudannya dia yang membawa kereta kudanya dia itu, dia bilang gini. Ajudan, itu rumahnya siapa? Lalu ajudan itu jawab, oh itu rumah si penebang kayu tuan. Lalu apa kerjaannya untuk kerajaan? Raja tanya begitu. Oh dia selalu tiap pagi itu membawa ampas gergaji untuk cerobong asap kita tuan. Oh iya. Terus pertanyaan raja berikut. Kenapa dia bisa begitu bahagia padahal dia miskin? Lalu si ajudan itu bilang begini, itu urusannya tuan. Kamu kok ditanya kok malah jawabnya kayak begitu. Lalu si ajudan bilang begini, ya kalau urusan bahagia saya nggak bisa tahu kenapa dia bahagia tuan. Kalau tuan mau tuan tanya aja sendiri sama dia, karena saya nggak bisa tahu bagaimana orang bahagia. Lalu si raja ini marah. Si raja ini bilang, aku tuh ya tanya kamu kenapa orang itu bahagia, malah kamu suruh aku turun tanyain dia. Mulai malam hari ini aku akan membuat dia tidak bahagia. Lalu si ajudan tanya, maksud Tuhan apa? Kamu turun dari kuda kamu pergi kepada orang itu, lalu kamu bilang ke dia, bilang apa Tuhan? Bilang ke dia besok pagi dia harus membawa 50 karung ampas gergaji ke
istana. Karena ajudan ini temannya si penebang kayu ini, dia bilang, gak mungkin Tuan. Dia itu gergaji bukan pakai mesin, dia gergaji pakai tangan biasa, jadi manual. Gak bisa dapat 50 karung ampas gergaji Tuan. Aku bilang 50 karung ampas gergaji artinya seperti itu. Gak boleh kurang. Kalau dia gak bisa gimana Tuan? Kalau dia nggak bisa, katakan buat dia, besok pagi istrinya, anak-anaknya akan dipancung di istana dan dia juga. Wah, akhirnya si ajudan itu dengan agak sedikit takut dia turun dan akhirnya dia pergi ke temannya ini, dia ketuk pintu malam itu. Begitu temannya buka pintu, dia bilang, "Oh, malam-malam kenapa kamu datang? Ada apa rupanya?" Dia bilang, "Raja memerintahkan kamu untuk membuat 50 karung ampas gergaji dan besok dibawa ke istana." Lalu temannya ini bilang, "Gak mungkin, kamu tahu sendiri kan, aku gak mungkin bisa melakukan itu sepanjang malam. Kalau saya gak bisa gimana?" Raja mengatakan bahwa kalau kamu tidak bisa, kamu akan dipancung dan istrimu dan anak-anakmu juga besok akan dipancung di alun-alun istana. Akhirnya ibadah yang mereka sedang lakukan itu bubar. Karena dia, anak-anaknya dan istrinya juga dengar semua percakapannya. Dan akhirnya ajudan itu pergi dan si bapak ini, si tukang kayu ini pergi ke belakang ambil gergaji untuk mau gergaji pohon. Begitu dia keluar, istrinya bilang begini, "Pak, aku pingin tanya, kalau kamu gergaji dari malam ini sampai besok pagi, bisa nggak dapat 50 karung? Lalu dia katakan, "Waduh, 10 aja belum tentu, apalagi 50. Bagaimana bisa aku gergaji pakai manual begini terus mau dapat 50 karung? Itu sangat tidak mungkin." Lalu dia katakan, "Nalu, kalau nggak mungkin kamu dapat 50 karung, kamu udah capek setengah mati, besok kita juga dipancung. Sama aja kan? Mending kesini aja yuk, ambil gitar lagi, kita memuji Tuhan sampai pagi, supaya kalaupun kita mati dalam kedamaian." Dan akhirnya ajudan itu bilang, penebang kayu itu bilang, "Oke, benar juga ya. Kalau saya usaha sampai besok pagi pun juga besok mati, ngapain juga begitu capek-capek besok mati juga." Lalu akhirnya dia kembali ambil gitar, nyanyi lagi. Mereka bernyanyi, mereka berdoa, berdoa sampai nggak terasa pagi. Begitu pagi, kira-kira jam 7 pagi, si ajudan itu datang dan ketuk pintu. Lalu begitu dibuka pintu, si penebang kayu itu bilang begini, "Kami udah siap untuk dipancung karena saya nggak mungkin dapat 50 karung ampas gergaji." Lalu dengan sigap si ajudan itu berdiri, lalu dia katakan, "Istana memerintahkan kamu untuk membuat 8 lembar papan untuk dibawa nanti siang ke istana." Lalu dia katakan, "Loh, kenapa 8 lembar papan? Bukankah kamu tadi malam minta 50 karung ampas gergaji?" 8 lembar papan itu untuk buat peti mati raja karena tadi malam raja mati. Allah bisa mengubah keadaan ketika umatnya memuji. Allah bisa membuat perubahan ketika umatnya memuji Tuhan. Si penebang kayu itu mungkin tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah. Tapi Tuhan tahu bagaimana menyelesaikan masalah ketika dia memuji. Ketika dia memilih untuk menyembah Tuhan. Ketika dia memilih untuk berserah kepada Tuhan. Maka Tuhan yang menyelesaikan semuanya. "Kamu merencanakan kematian anakku, aku yang akan matikan kamu lebih dulu." Tuhan punya cara. Tuhan tahu bagaimana menyelesaikan masalah. Lalu yang ketiga dia bilang, pujian itu apa? Tadi dia bilang kita harus memuji Tuhan karena kita ini diciptakan untuk memuji Tuhan. Kita bernafas untuk memuji Tuhan. Lalu dia katakan pujian itu adalah pernyataan kasih kita kepada Tuhan. Bahwa kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, pujian itu adalah pernyataannya. Lalu dia katakan juga pujian itu, yang ketiga dia katakan pujian itu adalah ekspresi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan sebenarnya ada satu rasa hormat, kagum, kesenangan bagi Tuhan. Dan itu adalah sebuah pernyataan ucapan syukur karena apa? Karena kita telah mengalami perbuatan Tuhan, kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Kalau orang yang bilang dia gak mau memuji Tuhan, coba pegang nadinya apakah dia masih bernafas atau tidak. Sebab kalau orang yang bernafas tadi, dia harus memuji Tuhan kan? Jangan-jangan nanti orang mati memuji Tuhan,
baru kita yang hidup ngeh. Pada waktu Yesus mau masuk Yerusalem, lalu ada banyak orang memuji dia, bersorak-sorai kepadanya. Lalu para ahli Taurat dan para imam mengatakan begini, suruhlah murid-muridmu ini, orang-orangmu ini diam. Lalu Yesus katakan apa? Kalau kamu suruh mereka diam, aku akan suruh batu-batu ini yang akan memujiku. Saudara, kalau batu memuji Tuhan, batu yang mati memuji Tuhan, terus kita yang hidup nih mau jadi apa? Itulah sebabnya kita bilang selama kita masih hidup, pujilah Tuhan. Karena pujian itu adalah ekspresi daripada ucapan syukur kita. Ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Dia telah melakukan segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Ekspresi kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saudara, dalam sebuah biografi tentang George Mueller itu punya 1024 anak asuh. Dia punya panti asuhan di Inggris dan namanya mengasuh orang begitu banyak, 1024 lebih banyak dari jemaat kita ya. Itu udah satu jemaat besar sendiri tuh, anak-anak panti asuhannya. Lalu satu waktu mereka kehabisan makanan, di gudang sudah tidak ada gandum, tidak ada roti yang untuk dimakan, dan anak-anak ini tahu bahwa tidak ada apa-apa pun di gudang dan tidak ada makanan yang bisa dimakan. Tetapi satu sore menjelang sore, George Mueller panggil itu anak-anak lalu duduk di meja yang panjang. Lalu dia bilang begini, oke, kita akan memuji Tuhan dan kita akan berdoa supaya Tuhan sediakan makanan kita. Lalu dia tanya begini, siapa yang percaya bahwa sore ini Tuhan akan sediakan makanan buat kita? Anak-anak itu kan antara realita dengan iman itu kadang-kadang berbanding terbalik ya. Realita bilang makanan gak ada di gudang dan mereka tahu itu. Gak ada yang dimasak, mereka juga tahu. Lalu George Mueller bilang pasti Tuhan akan kasih makanan. Ini antara logika yang main atau iman yang main. Lalu pas waktu George Mueller tanya siapa yang percaya Tuhan masih mau menyediakan makanan buat kita. Anak-anak ini ada separuh yang angkat tangan tinggi begini, ada yang separuh agak ragu-ragu yang cuman setengah begini, ada yang nggak mau sama sekali. Karena apa? Karena dia pikir nggak ada kok, kecuali sudah ada orang yang bawa makanan mungkin iyalah gitu. Ini nggak ada sama sekali, sampai sore itu juga nggak ada makanan. Lalu anak-anak itu separuh yang setengah angkat, separuh yang tidak angkat, separuh yang memang yakin benar. Lalu George Mueller bilang gini, saya hanya mau memuji Tuhan dan berdoa dengan mereka yang percaya bahwa Tuhan menyediakan makanan buat mereka. Yang setengah hati dan yang tidak angkat tangan, silakan kembali ke kamar dan berdoa masing-masing di kamar. Dan akhirnya mereka yang anak-anak yang tidak angkat tangan dan yang cuma tadi angkat setengah tangan itu ya kembali ke kamar. Dan akhirnya tinggal sedikit dari anak-anak itu, lalu George Mueller mengatakan, oke, kalian adalah orang-orang yang sehati dengan saya untuk kita berdoa sore ini. Dan akhirnya mereka memuji Tuhan, mereka berdoa. Dan ketika mereka selesai berdoa, amin, tiba-tiba ada pintu pagar yang diketuk. Lalu George Mueller mengatakan kepada beberapa anak yang lebih besar, coba lihat siapa yang ketuk pintu. Mereka keluar. Lalu mereka mengatakan, Tuan, ada 4 mobil box yang datang ke sini. Lalu George Mueller bilang, tanyakan mereka mau apa? Lalu para supir mobil box itu turun dan mereka berjumpa dengan George Mueller. Lalu mereka mengatakan begini, Tuan, 3 blok dari panti ini ada sebuah hotel mewah di situ. Dan di hotel itu sedang ada sebuah pernikahan. Tetapi pengantin prianya tidak datang, makanya makanan yang sudah dipesan itu tidak ada yang bisa menikmatinya. Akhirnya si pengantin wanita menyuruh untuk membawa makanan, cari panti asuhan yang terdekat. Dan saya teringat Anda, waktu dibilang bawa ke panti asuhan, saya teringat Anda sekali. Dan akhirnya saya memutuskan dengan tim saya untuk membawa semua makanan itu kemari.
Akhirnya makanan itu mereka bisa makan sampai 2 hari, baru bantuan datang lain yang akhirnya terpenuhi semua. Apa yang mau dimaksudkan dengan kita memuji Tuhan ketika keadaan tidak seperti apa yang kita inginkan. Dan ketika kita masih mau memuji Tuhan, ekspresikan rasa ucapan syukur, maka Allah yang akan turun tangan. Dia sanggup menyelesaikannya oleh karena apa? Ada dia melihat ucapan syukur yang keluar dari hati kita. Dia melihat ada ekspresi yang sungguh-sungguh luar biasa. Bahwa ketika kita berdoa, kita mengucap syukur, kita memuji dia. Tuhan yang akan menyelesaikan seluruh masalah. Apa persoalan yang sedang kita hadapi? Mungkin izin gereja di tempat ini. Mungkin juga kita punya pergumulan di rumah kita masing-masing. Mungkin pandemi COVID yang berpengaruh kepada pekerjaan, usaha, ataupun sekeliling kita. Tetapi ingatlah, kekuatan daripada kuasa Allah itu ada di dalam pujian, ada di dalam penyembahan kita, ada di dalam ucapan syukur kita. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Dia, ketika kita sungguh-sungguh mengekspresikan rasa syukur kita kepada Tuhan, kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan dengan memuji Dia, maka Tuhanlah yang akan menyelesaikan setiap pergumulan dalam hidup kita. Dia Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Karena itu dia mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jemaat sekalian, ketika kita ditanya mengapa saya harus memuji Tuhan. Yang pertama kita harus menjawab, karena saya diciptakan untuk itu. Saya diciptakan untuk memuji Tuhan. Saya dikasih nafas untuk memuji Tuhan. Mengapa saya harus memuji Tuhan? Karena itu pernyataan kasih saya kepada Tuhan. Bahwa saya sungguh-sungguh telah mengalami kasih-Nya, pengampunannya, keselamatan yang Dia anugerahkan buat kita, berkat-Nya. Maka ketika kita ditanya mengapa kita harus memuji Tuhan, itu adalah ekspresi rasa syukur kita atas semua kebaikan yang telah Tuhan nyatakan, atas setiap kasih setia yang Dia telah lakukan dalam hidup kita. Maka hiduplah di dalam memuji Tuhan, di dalam penyembahan kita kepada Tuhan, tetapi penyembahan itu juga harus dengan segenap hati, dengan segenap pikiran kita, dengan akal budi kita. Sehingga apa? Ketika kita memuji, Tuhan akan melihat dari mulut kita, lalu turun ke hati kita, itu sinkron. Antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita rasakan di dalam hati kita, itu benar-benar senada. Ingat cerita tentang tukang kayu, berarti Allah bisa mengubahkan keadaan. Cerita tentang George Muller, Allah bisa membuat mujizat dalam setiap keadaan hidup kita. Karena itu pujilah Dia, karena kita ada diciptakan untuk itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga,